Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami guna untuk memenuhi tugas mata kuliah materi pendidikan agama Islam MTS atau MA yang diampu oleh Ibu Maftuhah MPD. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota kelompok 4, yaitu ada Jahro, Bilkis, Lia, Hida, Abel, dan Yunita. Kami dari mahasiswa STIT Muhammadiyah Paciran yang akan menjelaskan tentang taubat dalam ajaran Islam. Pertama yaitu pengertian taubat. Pengertian taubat secara bahasa dan istilah. Kata taubat berasal dari kata taba'a yatubu taubatan yang berarti pulang dan kembali. Secara bahasa berarti pulang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan taubat secara istilah berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah diketahui sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, pengertian taubat menurut para ulama. 1. Menurut Imam Ghazali, taubat adalah kembali mengikuti jalan yang benar setelah menempuh jalan yang salah. 2. Menurut Hamka, taubat adalah kembali setelah menempuh jalan yang sangat sesat dan tidak tentu ujungnya. Dan yang ketiga, menurut Hasbi As-Siddiqi, taubat adalah berpindah dari keadaan dibenci dan dikutuk oleh Allah kepada keadaan yang diridhai dan dicintainya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu syarat bertaubat. Ada beberapa syarat sah atau diterimanya taubat, yaitu 1. Menghentikan maksiat dengan meninggalkan kejahatan dalam segala bentuknya. 2. Menyesal atas perbuatan yang telah terlanjur dilakukannya karena Allah, kemudian beralih kepada kebaikan. 3. Berniat tidak akan mengulangi perbuatan maksiatnya kembali. Dan yang keempat, yaitu menyelesaikan urusan dengan orang yang berhak dengan meminta maaf atas kesalahannya. Tingkatan taubat. Menurut Imam Ghazali, taubat mempunyai tingkatan, yakni pertama, bertaubat dan terus tetap bertaubat hingga akhir usianya. Kedua, bertaubat tapi belum dapat melepaskan dari berbagai dosa. 3. Bertaubat tapi memperturutkan nafsu syahwat dan kemaksiatan. Keempat, bertaubat dan kembali menjerumuskan diri dalam maksiat dan dosa. Selanjutnya yaitu cara bertaubat. Untuk melakukan taubat nasuha, maka terdapat langkah-langkah yang harus manusia lakukan sebagai usaha membuktikan diri kepada Allah bahwa benar-benar ingin bertaubat, yakni yang pertama, muhasabah atau evaluasi diri. Yang kedua, mengakui kesalahan. Yang ketiga, melakukan taubat. Yang keempat, memperbaiki kesalahan. Selanjutnya yakni nilai positif bertaubat. 1. Mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. 2. Dicintai Allah Subhanahu wa taala. 3. Memperbaiki kepribadian. 4. Diganti amal buruk menjadi baik. Kesimpulan, taubat adalah proses transformatif yang membawa seseorang dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Ini bukan sekedar penyesalan atas kesalahan, tetapi perubahan perilaku yang nyata dan mendalam. Taubat diawali dengan kesadaran penuh akan dosa, diikuti penyesalan yang tulus dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat bukan hanya untuk membersihkan hati dan jiwa, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan bertaubat, seseorang dapat merasakan kedamaian batin, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.